Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Patricia Hasyam. Saya dari kelas IP 3C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dari mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Nasional. Oke, judulnya yaitu Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. Selanjutnya slide pertama, yaitu slide pertama, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dengan sumber daya alam yang sangat berlimpah, khususnya sumber daya mineral dan batu bara. Keseluruhan sumber daya alam tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. Nah, pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencairan, penambangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan barang atau mineral, batu bara, dan migas. Oke. Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Konflik sosial merupakan gambaran tentang perselisihan, percocokan, keterangan, atau pertentangan sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya slide kedua. Yaitu di sini ada slide kedua, yaitu konflik. Konflik berasal dari kata kerja, yaitu konfigur, yang berarti saling memukul secara sosiologi. Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau tidak berdaya. Di sini menurut Suharjono Soekanto, konflik sosial adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Oke, selanjutnya slide ketiga. Di sini ada jenis-jenis konflik. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis konflik. Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, bentuknya, dan jenis. Dipandang dari segi materinya menjadi 4, yaitu yang pertama konflik tujuan. Nah, konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang kompetitif, bahkan yang kontradiktif. Nah, yang selanjutnya yang kedua konflik peranan, yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Nah, selanjutnya konflik nilai, yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat terjadi antara individu dengan kelompok dengan organisasi. Nah, konflik terakhir yaitu konflik kebijakan. Suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya. Nah, itulah konflik, berbagai konflik di slide ketiga. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab konflik. Slide selanjutnya yaitu sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik. Nah, salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, ekonomi, dan kekuasaan. Selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu kronologi konflik.
sini ada kronologi konflik antara masyarakat, pemerintah, desa, dan perusahaan tambang. Ini kronologi konflik ya, teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Nah, di sini ada faktor penyebab terjadinya konflik. Oke, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yang pertama ada proses sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar memudahkan seseorang atau sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi orang terhadap suatu hal tersebut. Nah, terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda seperti dalam kasus konflik sosial yang terjadi antara masyarakat, pemerintah desa, dan perusahaan tambang di dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung. Nah, selanjutnya yang kedua, ada pemerintah desa kurang terbukti terhadap masyarakat. Nah, tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh mengakibatkan pemerintah, baik itu pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten, dinilai tidak transparan ataupun terkesan tertutup terhadap masyarakat terkait rencana maupun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan. Sebagaimana dalam kasus ini, pemerintah desa langsung saja menetapkan dan mengeluarkan rekomendasi pertambangan tersebut tanpa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Luas wilayah yang dijadikan area pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah warga, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana amdalnya. Nah, itulah pemerintah desa kurang terbuka terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya ada perbedaan kepentingan. Perbedaan merupakan hal yang senantiasa ada dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik perbedaan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lainnya. Begitu pula dengan perbedaan kepentingan. Nah, di sini ada menurut Soeharjono Soekanto, salah satu faktor penyebab konflik adanya perbedaan kepentingan. Dia menyatakan ketika dalam waktu yang bersama masing-masing individu atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kadang orang dapat melakukan kegiatan yang sama tetapi tujuannya berbeda. Itulah perbedaan kepentingan. Nah, selanjutnya ada dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan. Nah, di sini masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan ataupun terkesan tertutup terhadap masyarakat terkait rencana maupun kebijakan-kebijakan yang mereka putuskan dengan pihak perusahaan mengenai manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Luas wilayah yang dijadikan area pertambangan. Nah, ya itulah slide terakhir ya. Slide terakhir dari dampak yang dibuka oleh aktivitas pertambangan. Oke, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.